Fakta menarik episode terbaru Upin dan Ipin Kain Merah Ipin. Hai Rebahan Lovers. Selamat datang di channel Putri Rebahan. Channel yang berisi konten informasi dan juga hiburan. Kali ini, saya akan membagikan hal-hal menarik dari episode Upin Ipin terbaru yang berjudul Kain Merah Ipin. Tetapi, sebelum saya memulai pembahasannya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Siapa tak kenal serial televisi animasi yang satu ini? Ya, Upin dan Ipin. Dikutip dari laman Wikipedia, Upin dan Ipin adalah serial televisi animasi anak-anak yang dirilis pada tanggal 14 September tahun 2007 yang ditayangkan di Malaysia dan Indonesia yaitu TV9 dan MNCTV. Serial ini yang diproduksi oleh Leskopak Production. Awalnya film ini bertujuan untuk mendidik anak-anak biar lebih mengerti tentang Ramadan sebelum film Upin dan Ipin Gang. Pengembaraan bermula belum dirilis. Kini, Upin dan Ipin sudah memiliki 14 musim tayang. Di Indonesia, Upin dan Ipin hadir di MNCTV dan juga ditayangkan di stasiun televisi berlangganan yaitu Disney Channel. Serial ini berdurasi selama 14 menit dalam setiap episodenya. Baru-baru ini, episode terbaru dari Upin dan Ipin telah ditayangkan di MNCTV. Episode tersebut berjudul Kain Merah Ipin. Episode ini menjadi salah satu episode yang cukup mengharukan. Sebab dalam episode ini, menceritakan tentang Ipin yang kehilangan kain merah kesayangannya. Merupakan peninggalan dari almarhumah ibunya. Ipin pun tidak ingin jika kain itu diganti. Pada akhirnya, ia menemukan kainnya. Tetapi sudah robek karena dicakar dan dirobek si Rembo. Ayamnya Tok Dalang. Namun beruntung bagi Ipin, karena dia masih bisa mendapatkan kain merah yang sama yaitu kain merah milik Upin yang akhirnya diberikan padanya. Dalam episode ini, dapat dipetik pelajaran khususnya bagi anak-anak, untuk menghargai dan senantiasa menjaga barang kesayangan. Tapi selain itu, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Apa sajakah itu? Mari simak penjelasan berikut. 1. Terungkapnya isi ruangan rahasia. Seperti yang kita tahu, dalam episode Upin dan Ipin kesayanganku terdapat sebuah ruangan rahasia di kamar bekas almarhum orang tua Upin dan Ipin. Tetapi dalam episode tersebut, tidak diperlihatkan bagaimana isi ruangan yang tersembunyi itu. Dalam episode terbaru kali ini, akhirnya kita dapat mengetahui bahwa ruangan rahasia tersebut berisi beberapa barang-barang lama beserta mesin jahit. Di mana mesin jahit itulah yang digunakan ibunya Upin dan Ipin untuk menjahit kain merah. Namun, kalian tidak bisa menemukan adegan tersebut. Karena adegan tersebut hanya ada di channel resmi Leskopak. 2. Perbedaan cara membuka ruangan rahasia. Dalam episode Upin dan Ipin kesayanganku, diperlihatkan bahwa cara membuka ruangan rahasia adalah dengan menggerakkan buku berjudul Upin dan Ipin kesayanganku. Tetapi pada episode terbaru ini, diperlihatkan Opah yang membuka ruangan rahasia dengan menggerakkan sebuah buku lalu menggeser satu buku lainnya yang berjarak sekitar 2 buku dari buku pertama. 3. Diperlihatkan adegan Upin dan Ipin semasa bayi dan adegan flashback, yaitu saat orang tua Upin dan Ipin masih hidup. Dalam episode terbaru ini, diceritakan masa-masa di mana Upin dan Ipin masih bayi. Hal yang barangkali baru terjadi sepanjang 14 musim ini. Begitu juga dengan almarhum orang tua Upin dan Ipin. Pada episode ini tepatnya di adegan akhir, yang hanya ada di channel resmi Leskopak, orang tua Upin dan Ipin ditampilkan secara nyata meskipun tak diperlihatkan wajahnya. Hal ini tentu menarik banyak perhatian karena selama ini orang tua Upin dan Ipin hanya ditampilkan dalam foto saja. Kemungkinan besar, Leskopak secara perlahan akan mengungkapkan wajah dari orang tua Upin dan Ipin. 4. Fakta sebenarnya tentang orang tua Upin dan Ipin. Alasan mengapa tokoh orang tua Upin dan Ipin tidak pernah muncul karena pada awal produksi, pihak Leskopak dikejar deadline sehingga harus cepat-cepat menyelesaikan episode pertama dan akhirnya tidak sempat memasukkan tokoh orang tua Upin dan Ipin. Tetapi di luar dugaan, ketiadaan orang tua Upin dan Ipin ini menarik perhatian penonton, sehingga pihak Leskopak mengonfirmasikan bahwa orang tua Upin dan Ipin meninggal dalam sebuah kecelakaan.
Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai peristiwa kecelakaan tersebut. Tetapi, para penggemar sudah banyak yang membuat fanmart kejadian kecelakaan orang tua Upin dan Ipin. 5. Alasan mengapa Upin dan Ipin botak. Sebenarnya fakta yang satu ini lebih tepat dibahas dalam pembahasan mengenai episode Upin dan Ipin tumbuh rambut. Tetapi karena episode tersebut sudah lebih dulu tayang dan sudah tidak lagi hangat diperbincangkan, maka admin memasukkannya ke dalam video kali ini. Jadi, alasan mengapa Upin dan Ipin botak sebenarnya karena di masa awal pembuatan animasi, pihak Les Kopak memiliki dana yang terbatas sehingga tidak dapat mendesain rambut untuk Upin dan Ipin. Meskipun begitu, Upin dan Ipin yang botak ternyata disukai oleh para penonton. Sehingga sampai hari ini, Upin dan Ipin tidak memiliki rambut alias botak. Nah rebahan lovers, itu tadi beberapa fakta menarik tentang episode terbaru dari Upin dan Ipin. Semoga informasi yang admin sampaikan dapat menambah wawasan sekaligus menjadi hiburan bagi rebahan lovers. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam video kali ini, admin meminta maaf sebab kesalahan tersebut murni merupakan kesalahan admin. Sedangkan kebenaran hanya milik Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Putri Rebahan.